itu cerita kesejukan, bukan cerita kemarahan, bukan cerita yang menyingkir-nyingkirkan, bukan cerita yang pukul-pukulan, tapi cerita yang memeluk, cerita yang membantu, cerita yang membahagiakan. Ini yang menurut saya penting untuk kita lakukan. Yang berikutnya adalah berbagi sikap dan pandangan. Percaya, iman, dan modernitas itu sama-sama menjadi prinsip yang bisa mendasar dalam perjalanan hidup kita. Banget bisa menyampaikan ini, mudah-mudahan pertanyaanmu menginspirasi untuk mereka semua ya. Hati-hati ya, gitu. Terima kasih Elisa. Yang berikutnya Bu Guru. Oke, baik. Elisa luar biasa, ini sekelas S2 ini pertanyaannya ya. Memang anak S3. Oh, S3 malah ya. Baik. Nanti terjawab. Bu Guru, itu Bu Guru yang bisa kita sampaikan dan saya berikan kesempatan seandainya ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Gubernur ya. Saya kasih 3 penanya cowok dan 3 penanya cewek, tapi cewek dulu. Nah, cewek dulu. Ini mau Pak Gubernur yang langsung memilih atau saya memilihkan? Ya, bolehlah hostnya lah gitu ya. Berikutnya perempuan lagi. Oke, baik ya. Jadi begitu ya Mas Arkan ya, tetap bisa kepemimpinan Islam. Oke, sekarang perempuan lagi ya. Mbak Sylvia dari Grobogan sudah siap? Sylvia. Grobogan, silakan. Tidak ada? Oke, baik. Saya hitung. 3. Oh, ada itu. Ada, silakan. Sylvia Grobogan, di unmute. Mana suaranya Sylvia? Halo Sylvia, suaramu nggak keluar. Oke. Sinyalnya buruk mungkin ya. Ya, Sylvianya ini ada 3 loh ini. Sylvianya di sini ada 3 ini. Sudah pakai 3 perangkat barangkali karena sinyalnya buruk ya Mbak Sylvia ya. Luar biasa ini usahanya. Sylvianya ini. Nggak bisa ya Sylvia ya? Tidak bisa, boleh ditulis nanti Mbak Sylvia ya. Boleh tulis. Kalau nggak kalian boleh DM ke IG saya ya. Ganjar_Pranowo, boleh. Kamu boleh DM, nanti apa saya jawab di sana. Silakan Bu, nanti. Oke, baik. Selanjutnya dari Kebumen ini biar merata ya. Widya Pak Pragustin, sudah siapkah? Widya, Kebumen. Halo. Belum ada? Belum, ganti. Oke, kalau tidak ada, saya ganti nih ya. Ikhlas nih, diganti ya. Mbak Salsa Tri Utami dari Ceper. Ceper ini Klaten ya? Klaten. Oke, Mbak siapa? Salsa. Nama ini banyak banget loh, nama ini yang punya nih ya. SMA Ceper, ya. Oke, Salsa Tri Utami. Waduh, kayak penyanyi namanya. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam, Salsa. Saya sudah 2 kali ketemu sama Pak Ganjar kemarin. Mosok. Saya bertanya tapi belum kesempatan Pak. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan, saya ingin bertanya sama Bapak. Ya Pak, tanyanya. Karena sekarang mungkin pandemi Pak, hampir atau bahkan semua kegiatan organisasi terhenti. Nah, kira-kira Pak, Bapak yang sudah berpengalaman memimpin saat keadaan emergensi, kita juga nggak tahu seterusnya itu gimana Pak. Masih sama atau masih membaik? Berdasarkan pengalaman saja. Kira-kira bagaimana cara kita memimpin atau mengatur organisasi saat pandemi ini? Padahal apa-apa serba terbatas. Aku ora krungu ya omonganmu gerumbuk gitu. Ya, jadi Apa Bu tadi tanyanya Bu? bagaimana cara memimpin organisasi di era pandemi, Bapak? Oh, oke. Nah, ini bagus pertanyaannya. Jadi ini kepemimpinan dalam situasi yang krisis gitu ya. Jadi ini mesti dengan manajemen krisis, bukan krisis manajemen. Kalau itu krisis kepemimpinan, tapi itu manajemen dalam situasi yang krisis. Apa yang dilakukan? Komando. Gitu. Komando itu apa? Nggak usah banyak diskusi. Gitu. Diskusinya di dalam. Jadi ya Salsa,
waktu terjadi pandemi dulu, yang saya lakukan pertama tahu nggak Sasa? Emang saya tahu, emang saya ngerti? Enggak ngerti saya. Saya telepon duta besar kita di Korea Selatan, saya telepon taat, masyarakat bisa taat prokes dan sebagainya, maka mesti latihan. Bagaimana caranya kita kampanye? Saya gunakan medsos, setiap hari saya sepedaan, buat kaos ya, kita sebarkan dan sebagainya. Itu cara kita kampanye gitu ya. Terus kemudian, ayo anak-anak mahasiswa nggak usah pulang ya, terus saya datengin ke kos-kosnya. Ada yang dari Papua, dari Sumatera Utara, NTT, NTB, Sumbar, Aceh saya datengin. Terus kemudian udah nggak usah pada pulang ya, ini tak kasih makanan di situ. Dan akhirnya kita bisa bersaudara sama orang-orang di Papua. Senang ya. Jadi kemudian di tengah kepemimpinan yang situasinya tidak mudah dan semua harus berubah, turbulence gitu, terjadi perubahan ya kita juga harus berubah. Maka kemudian itu yang terjadi. Tapi harus sabar karena tidak semua orang kan mau mengikuti. Sama ya di Klaten. Klaten dulu kan pernah parah sekali tuh karena ada varian Delta. Kudus sama Klaten itu dua yang parah sekali waktu itu. Tapi kemudian kita datang, kita kemudian bekerja sama. Persatuan Indonesia, gotong royong itu kita kerjakan. Termasuk saya dulu membuat gerakan Jogotonggo, mungkin di kampungmu juga ada ya. Jogotonggo itu menjaga tetangga. Jadi kalau nggak dapat beras nggak usah marah-marah, nggak usah ngamuk, baperan ya kan. Kemudian diviralkan nggak usah. Pemerintah tidak adil. Loh namanya lagi seperti ini kok ada bencana kok ya. Udah deh kita tolong sendiri yuk gitu. Maka ada muncul gerakan cantelan. Nyantelin makanan, kemudian diambil tetangganya secukupnya. Dan itu keikhlasan kita. Itulah spirit kemanusiaan yang adil dan berani. Dan inilah yang kemudian terjadi. Dan kemudian akhirnya dia bangga, iya saya bisa bekerja di Indonesia. Saya abdikan ilmu saya. Karena dia sekolahnya kecepatan katanya. SMA-nya kalau nggak salah cuma setahun gitu ya. Kuliah S1-nya itu cuma 2 tahun kalau nggak salah. Itu pokoknya anaknya hebat banget deh. Jadi kalau kita melihat kondisinya seperti itu. Tadi pertanyaan keduamu apa, Hafsah? Ya, pertanyaan kedua, langkah-langkah perubahan apa untuk pemuda yang akan perubahan ya. Sebenarnya perubahan apa yang bisa dilakukan? Yang merubah itu anak muda semua. Maka kalau Bung Karno bilang itu beri saya 1000 orang tua. Nah, maka kalau teman-teman hari ini ada yang subscriber saya di YouTube saya, banyak podcast saya yang ngobrol dengan anak muda semuanya. Dan itu biasanya idenya bling, wah cemerlang-cemerlang semuanya. Ini yang menurut saya bagian yang nanti menginspirasi. Jadi Hafsah, kalau kamu ingin tahu, maka kamu gampang kok sekarang. Baca di Google, melihat di YouTube, dan itu anak-anak muda yang berprestasi. Dan itu tidak hanya di kita loh ya, di seluruh dunia. Bahkan banyak orang kita yang merubah di dunia. Orang kita merubah di dunia, keren ya. Itu yang menurut saya bisa kita lakukan. Gitu Hafsah, belajar yang rajin ya Hafsah ya. Oke, berikutnya sekarang Putra lagi. Baik, Mbak Hafsah, luar biasa ya. Berikutnya, tapi jangan lupa sebelum penanya berikutnya, kita juga perlu mengapresiasi ini ya, MGMPP AISMK yang dikomandani ya oleh Bapak Untoro dan juga MGMP SMA yang dikomandani oleh Bapak Heri Nugroho yang sangat support dengan kegiatan ini, dan juga Ketua DPW APAI Jawa Tengah dan Ketua Pokjawas yang luar biasa. Oke, baik, kita lanjut. Penanya berikutnya, Putra lagi ya, tadi sudah Putri. Kita beri kesempatan kepada peserta dari Semarang, Mas Arkan. Silakan Mas Arkan. Siapa? Farkan. Arkan, Mas Arkan. Masih ada kan Mas Arkan? Silakan open mic. Adakah Mas Arkan nih? Nggak ada, ganti. Kalau tidak ada, saya ganti ya. Ada Ibu. Oh ada, silakan. Ada tuh Arkan ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar. Teman-teman semua. Pak Ganjar, saya ada pertanyaan mengenai tentang kepemimpinan, Bapak. Karena kita semua memang pemimpin-pemimpin di masa depan, jadi saya pengen mempelajari lagi dan memahami pendapat dari Bapak Ganjar ini. Bagaimana sih kepemimpinan dalam Islam itu, Pak? Dan apakah dengan kepemimpinan Islam ini bisa menciptakan
kesejahteraan, kemajuan peradaban, menciptakan perdamaian, bahkan memecahkan isu-isu global dan internasional. Terima kasih. Bisa. Banyak sekali kalau kamu mengikuti bagaimana kepemimpinan Rasulullah, saya kira itu menjadi contoh. Sahabat-sahabatnya juga banyak, bahkan banyak menjadi gubernur kan, ya kan? Dan itu kepemimpinan yang menurut saya bagus dan kepemimpinan yang baik, yang bisa memberikan teladan-teladan. Saya kira kalau kita membaca sejarah Nabi, pasti kalian sudah baca semuanya dan itu contoh yang menurut saya bisa kalian tiru. Tapi bisa adaptif nggak? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi kalau kita bicara melihat ilmu kedokteran umpama, kalau tidak salah siapa? Ibnu Sina ya waktu itu ya. Dan itu menurut saya bisa merubah kok dalam konteks kepemimpinan ilmu kedokteran kelas dunia. Kalau nggak salah itu, nanti kalau saya salah tolong diluruskan. Dan itu yang kemudian bisa disampaikan kepada mereka. Dan banyak juga para wali yang masuk ke Indonesia juga banyak kan memberikan contoh-contoh kepemimpinan. Sunan Kalijogo umpama dengan sejarahnya luar biasa. Yang dulu sebelumnya banyak sekali kejahatan, dia melakukan kejahatan, waktu ketemu dengan Sunan Bonang diajarkan, kemudian bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Dan secara kultural tidak hilang. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kemudian BPIPTK, BPTIK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, ada juga Wahid Foundation, dan masih banyak lagi komponen